Saudara, aksi teror di Indonesia memang berhasil digagalkan oleh Densus 88 Mabes Polri. Namun di dua negara berbeda, Turki dan Mesir, aksi terorisme tak dapat dicegah. Lalu apakah aksi teror di Turki dan Mesir saling berkaitan dengan bom di Bintara, Bekasi? Kita bahas bersama dua narasumber saya. Sudah bergabung di studio Kompas TV Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Polisi Hamidin, dan Ketua Moderate Muslim Society, Zuhairi Misrawi. Gusmis, selamat petang Bapak. Ya, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya ke Brigjen Hamidin dulu. Ya. Brigjen, kalau seandainya polisi tidak berhasil menangkap pengantin perempuan di Bekasi, maka yang terjadi sama seperti di Mesir dan di Turki. Saya ingin tanya seperti itu. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan bahwa saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Densus 88 yang telah berhasil mencegah kegiatan terorisme yang terkini. Kemudian pertanyaan itu sebetulnya begini, negara Indonesia sudah dipercaya oleh PBB menjadi Dewan Pengawas CTC. Beban itu tentu sangat berat bagi Indonesia. Sehingga Indonesia kita mencoba memonitor segala situasi. Artinya begini, bicara tentang terorisme di Indonesia, maka kita bicara tentang terorisme global. ISIS mempunyai ciri yang khusus. Karena ini kita tahu sudah dirilis di berbagai media, ini jaringannya Bahru Naim. Ini positif ISIS ya? Ya. Kemudian apa yang terjadi, ISIS mempunyai ciri, apabila dia mengalami kekalahan, dia akan melakukan serangan masif di luar negeri. Misalnya waktu dia kalah di Manshbi, maka dia lakukan serangan di luar. Saat dia kalah di Fallujah, maka di Perancis kita ingat diserang, kemudian di California diserang, kemudian terakhir sekarang di Palmyra. Ya, di Palmyra itu yang mereka lakukan. Jadi sekarang mereka semakin terdesak dan mereka kemudian mengembangkan jaringan-jaringan mereka di luar Irak. Betul, dan untuk kita, karena kita tahu mitigasi seperti ini, maka begitu ada kejadian, tentu aparat Indonesia itu sangat jeli melihat perkembangan di dunia ISIS sana. Maka kita lihat betapa Densus setiap hari sebetulnya ada penangkapan-penangkapan yang dilakukan. Setiap hari bahkan? Hampir setiap hari ada penangkapan, tetapi itu kan perlu tidak diekspos sedemikian. Jadi yang terjadi bahwa yang kemarin kita lihat situasi ISIS sekarang, Al-Baghdadi sekarang sudah bersembunyi di lorong-lorong. Dia sudah di lorong di bawah kota Raqqa, kemudian dia sudah merubah penampilannya, dia menjadi orang yang sangat temperamental saat ini, dan kemudian dia juga beberapa waktu yang lalu, sejak tertembaknya juru bicara ISIS Adnani, itu telah menunjuk juru bicara yang baru, yang namanya Abu Hasan al-Muhajir. Kemudian ternyata pergerakan di luar diperintahkan sangat masif. Jadi mereka semakin terjepit dan bahkan mereka sudah menunjuk kira-kira akan dipindah kemana kekuatan ISIS kalau kemudian terjadi. Abu Bakar al-Baghdadi temperamental. Ya. Kalau bayangan saya temperamental karena semakin terdesak, semakin terpojok dan kemudian menjadi lebih liar, menjadi lebih masif serangan-serangannya. Ya, betul. Jadi melanjutkan perintah juru bicara yang lalu. Jadi sekarang itu malah ditemukan di Irak ada dokumen yang sebetulnya selama ini mereka sisipkan ke kalangan pelajar, yaitu di situ ada cara membuat bom pinggang, kemudian di situ cara mengeksekusi, bahkan ada metode jihad yang tentu berbeda dengan jihad yang sebagaimana kita ketahui bersama. Jadi ini menyebar. Bagaimana mereka menyebarkan perintah-perintah ini, itu yang menjadi persoalan bahwa rekrutmen saat ini, penyebaran saat ini, perintah-perintah saat ini, itu tidak lagi dilakukan dengan proses kontak verbal. Tapi mereka melalui sosial media, melalui forum chatting, messenger, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi persoalan. Jadi memang Indonesia, saya kira kita berani mengatakan bahwa kita lebih alert, lebih teliti, kemudian lebih waspada terhadap ancaman ke depan. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Kita harapkan demikian. Ya. Saya konfirmasi artinya bahwa kejadian yang kita temukan, saya bacakan ya, ada di Mesir yang kemudian menewaskan 26 orang, Turki menewaskan 29 orang, Nigeria 30 orang, Somalia 29 orang, dan kemudian rencana serangan teror di Jakarta yang digagalkan, kemudian 7 pelaku ditangkap. Itu semua berkaitan dengan temperamentalnya pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Ya, saya kira kita ada dari Lembaga Kajian Internasional
IHS namanya, itu mengatakan memang ISIS kian kejepit dan kemudian wilayah kekuasaannya semakin kecil. Kemudian sudah banyak di antara kalangan ISIS sendiri yang melarikan diri. Misalnya dari Tunisia kemarin ada 700 lebih yang melarikan diri, ISIS sendiri tidak tahu kemana. Ini problem sendiri untuk ISIS. Sehingga belajar dari pengalaman lalu, manakala mereka mengalami kesulitan, manakala mereka mulai kejepit, maka mereka menggerakkan sel-selnya di seluruh dunia. Oke, saya ke Gusmis. Gusmis, tadi saya juga sempat berdialog dengan wartawan harian Kompas Mustafa Abdurrahman di Mesir, yang mengatakan bahwa sampai saat ini otoritas di Mesir belum bisa mengaitkan antara kejadian-kejadian Mesir dan kejadian-kejadian lain. Meskipun kalau saya bacakan tadi itu kejadian kan 3 hari terakhir, artinya begitu masif. Apa yang disampaikan oleh Brigjen Hamidi masuk akal. Tapi kemudian di Mesir belum, otoritasnya setidaknya belum menyampaikan hal tersebut. Tapi lebih karena momen di sana di mana terjadi resesi ekonomi yang meluas di Mesir. Anda melihat bahwa ini sifatnya lokal di Mesir atau memang mereka punya jaringan? Anda lama di Mesir, Anda tahu jaringan Mesir dengan jaringan-jaringan ISIS yang begitu dekat misalnya, atau memang hanya lokal di Mesir? Ya, kalau saya lihat, saya setuju dengan penjelasan Brigjen Hamidi tadi bahwa memang ini terkait dengan posisi ISIS yang semakin tersudut dan terjepit di Irak dan Syria. Mereka sekarang tersudut di mana? Di Mosul, di Aleppo, di Idlib. Satu kekuatan mereka di Raqqa, tadi disebutkan di mana Abu Bakar al-Baghdadi itu bersembunyi. Nah, salah satu cara ISIS mengatakan kepada dunia bahwa mereka masih eksis, yaitu dengan cara melakukan serangan-serangan atau bom bunuh diri secara masif, ya, yang tadi disebutkan di Mesir, di Turki. Nah, khusus di Mesir memang agak sangat aneh, ya, karena hampir tidak ada persoalan antara misalnya Al-Azhar, ya, tempat saya belajar, dengan gereja-gereja di daerah Mesir Kota Lama. Ini serangan gereja pertama kali di Mesir? Ya, saya kira iya, ya. Saya kira ya, ini serangan yang sangat membabi buta. Sebelumnya nyaris tidak ada masalah. Dalam sejarah tidak pernah. Ya, dalam sejarah masuknya Kristen Islam ke Mesir pada masa Umar bin Khattab, ketika Amr bin As masuk ke Mesir itu dari kota Mesir Lama, itu melewati salah satu gereja Koptik di sana. Dan ketika Amr bin As masuk, itu dibiarkan oleh Amr bin As. Jadi gereja tidak. Kalau kita lihat di Mesir hampir sama dengan di Indonesia, di mana masjid dan gereja itu berdampingan, ya, bersaut-sautan antara adzan dan bunyi lonceng gereja. Nah, oleh karena itu memang ini sangat mengagetkan, dan saya mengatakan bahwa ISIS lumayan kuat, terutama di daerah Sinai, ya kan, Jamaah Baitul Maqdis mereka menyebutkan dirinya. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ini salah satu upaya ISIS untuk menyatakan dirinya masih eksis. Eksistensinya. Selain dari masifnya di berbagai negara, termasuk juga Indonesia, meskipun baru rencana digagalkan, kita apresiasi kepada polisi, ada juga yang menjadi perhatian, yaitu pengantin perempuan, pengantin dalam tanda kutip, ya, yang akan melakukan aksi bom bunuh diri. Saudara, mantan perakit bom sekaligus adik Amrozi dan Ali Imron, Ali Fauzi, ia menyatakan bahwa ada fenomena baru yang diamati dari sel jaringan teroris di Indonesia. Jaringan teroris kini punya puluhan perempuan bahkan sebagai pelaku bom bunuh diri. Berikut adalah pernyataan dari Ali Fauzi. Baik, ini juga fenomena baru. Sebelumnya belum ada di Indonesia pelaku bom bunuh diri perempuan. Saya pikir ini juga dampak daripada krisis global, di mana aksi-aksi teror di level global banyak juga melibatkan perempuan. Di Syria, di Irak, di Afghanistan, di Yaman juga, terutama juga di beberapa tempat yang ada krisis di sana melibatkan perempuan, dan kemudian itu menjalar ke Indonesia. Saya pikir di belakang ini yang sudah ketangkap masih ada perempuan-perempuan yang disiapkan untuk melakukan aksi yang sama. Banyak, puluhan. Banyak. Saya tanya ke Brigjen Hamidi, sepanjang catatan saya ini sejarah, baru pertama kali perempuan dijadikan martir sebagai pengantin untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Dan juga kalau kita lihat di Mesir, ada 2 orang anak perempuan di sana yang dijadikan martir sebagai pengantin bom bunuh diri. Saya ingin mulai dari Indonesia dulu, Brigjen Hamidi. Ya, kalau kita bicara tentang sekarang ada wanita yang kemudian siap untuk menjadi pengantin. Saya kira ini kita bercerita tentang proses rekrutmen teroris. Jadi dalam sejarah panjang teroris Indonesia,
ada beberapa metode yang mereka lakukan untuk merekrut orang menjadi teroris. Orang yang direkrut itu bisa dari kalangan masyarakat luas, bisa dari kalangan kelompok, dari komunitas. Tetapi pada prinsipnya ada beberapa teori yang mengatakan tentang rekrutmen teroris. Yang pertama, itu akan lebih enak merekrut teroris itu dari kalangan sendiri. Artinya ada teori namanya kinship bloodship. Contoh, tadi rekan kita Kalangan sendiri maksudnya keluarga kandung? Keluarga sendiri. Kandung ya? Keluarga kandung, adik kandung, atau melalui pertalian pernikahan, pertalian darah. Makanya judulnya teorinya adalah bloodship. Nah, dulu bloodship ini digunakan hanya untuk sel pendukung. Misalnya pada saat ada yang wanita bergabung, dia hanya pensuplai logistik misalnya. Ini teori pertama. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya worship. Worship itu ketokohan. Tokoh misalnya kita ingat tahun 49 misalnya Kartosuwiryo itu tokoh. Kahar Muzakar itu tokoh. Kemudian dia bisa mengajak orang karena ketokohannya. Baru yang ketiga adalah discipleship, itu patron antara murid dan guru. Kita tidak bisa pungkiri ada guru-guru ustadz tertentu kemudian mengajarkan ajaran tentang radikalisme kekerasan. Ada lagi pertemanan. Kemudian bagaimana misalnya Ali Imron, kemudian Ali Fauzi bersaudara bisa ketemu dengan Nasir Abbas, misalnya ini yang semua sudah kita ketahui bersama. Kemudian terjadi perkawinan antara keluarganya Ali Imron kepada Nasir Abbas. Nah kemudian baru yang sekarang terjadi itu ternyata berbeda. Kalau yang saya sebutkan berbagai teori tadi itu perlu kontak verbal, tatap muka. Dengan melakukan seleksi terhadap komunitas, dengan melakukan perkawinan. Tetapi sekarang orang menjadi radikal itu tidak harus tatap muka. Mereka cukup masuk dalam satu grup chatting, forum messenger misalnya, kemudian Instagram, atau misalnya Telegram, kemudian bisa membuat grup, kemudian mereka saling berbagi informasi. Punya satu handphone aja bisa menjadi radikal. Satu handphone kita bisa menjadi radikal. Ini menarik, karena saya punya catatan juga, pengantin perempuan ini, martir ini, Dian Novi Yuli merupakan istri kedua dari Solihin. Solihin terduga teroris yang juga ditangkap saat ini. Kalau dulu kita pernah mendengar ada pengedar narkoba yang sengaja menikahi untuk dijadikan sebagai kurir. Sekarang apakah kemudian ini juga inline, ini segaris bahwa tersangka teroris, tersangka utamanya menikahi perempuan lain untuk dijadikan martir? Saya kira konsepnya berbeda. Karena kalau dalam kasus narkoba mungkin dikawini untuk kemudian untuk ada keuntungan ekonomi di situ. Tetapi untuk teroris tidak. Yang mereka cari adalah kesamaan ideologi. Jadi saya pikir berbeda karena kalau kita mengasumsikan lain, begini. Kalau kasus narkoba, seorang tersangka narkoba, kemudian dia terkepung dalam suatu tempat, maka begitu ada peringatan dari polisi, saya ingatkan Joni, saya hitung 1 sampai 10 untuk keluar. Kalau tidak, kami akan melakukan tindakan tegas. Dia takut mati, dia akan keluar. Tetapi untuk kelompok teroris, maka begitu kita katakan 1, 2, 3, dia malah mengharapkan kematian. 2 kematian yang diharapkan, 1 saat eksekusi dan 1 saat konfrontasi. Jadi 2 kematian ini. Bahkan dalam berbagai kasus kita pernah menemukan, misalnya ada yang kemudian menyesal dia, kenapa tadi misalnya saat saya ditangkap kok tidak ditembak. Padahal dia mengharapkan itu ditembak. Jadi konteksnya berbeda. Motifnya mengawini pelaku narkoba dengan mengawini teroris tentu berbeda. Jadi ketika mereka mengawini perempuan lain misalnya, itu yang dilihat adalah mereka ideologi yang bisa mereka ajak. Dan kemudian apapun yang diharapkan mau kemudian menjadi penyebar radikalisme atau bahkan menjadi martir pengantin sekalipun harus siap untuk itu, dan mereka berharap untuk kemudian bisa menelurkan penerus-penerus mereka yang lain. Makanya yang satu konsepnya ideologi, tetapi kalau kejahatan narkoba konsepnya ekonomi tentu beda. Saya ingin tanya, di Mesir ini juga pertama kali terjadi 2 orang anak perempuan yang kejadian sekarang ini. Tentu juga tidak bisa kemudian serta-merta dikaitkan dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi di Mesir. Tapi kemudian bahwa radikalisme tumbuh begitu cepat di sana. Ya, kalau di Mesir itu kan memang ada kondisi-kondisi objektif yang bisa kita lihat. Misalnya sejak Said Qutb ya, pada tahun 60-an. Jadi kalau kita lihat ideologi yang digunakan oleh para teroris diantaranya ideologi radikalisme ala Said Qutb. Memang Mesir menjadi salah satu kekuatan ya untuk melakukan rekrutmen tadi. Awalnya revolusi politik ya? Iya, awalnya revolusi politik itu pertarungan antara Jamal Abdel Nasir dengan
Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna pada tahun kemudian Said Qutb dihukum gantung di penjara dan mengeluarkan satu ideologi kekerasan, boleh membunuh orang-orang yang dianggap jahiliyah, baik orang-orang Barat ya dan orang-orang yang berafiliasi dengan Barat. Nah, kalau kita lihat di Mesir, memang kondisi politik di mana kelompok-kelompok ekstremis sekarang memang semakin tersudut ya. Ikhwanul Muslimin dilarang, tetapi juga ada daerah-daerah yang saya sebut tadi di Sinai itu yang tidak direkrut. Nah, sekarang yang agak kita lihat yang bisa dipertanyakan, kenapa sampai di jantung kota Kairo bisa jebol gitu, bisa tidak dipantau, padahal setahu saya agen-agen intelijen di Mesir salah satu intelijen yang paling kuat di Timur Tengah setelah Israel dan Iran. Tetapi kenapa kok bisa lolos, dan anehnya memang kenapa gereja yang menjadi korban, karena kalau kita lihat Egypt, nama Mesir kalau bahasa Inggrisnya Egypt itu kan Koptik, itu Kristen. Jadi Egypt dari kata Koptik. Ya itu dari kata Koptik. Jadi memang kalau kita orang menyebut Mesir, ya Mesir itu adalah Kristen, yaitu Koptik. Mereka adalah pemilik resmi dari Mesir. Kemudian datang Islam dan oleh Amrul As, dan sampai sekarang Al Azhar menjadi kekuatan besar, dan ini memang menjadi tamparan bagi masyarakat Mesir tentang bagaimana masa depan Mesir, terutama masa depan Koptik yang merupakan pemilik resmi dari Mesir dalam Terakhir, Brigjen Polisi Hamidin, apa yang terjadi di Timur Tengah, termasuk juga di Eropa, di Turki, dan juga di Afrika, ada Nigeria dan Somalia, dan rencana akan terjadi di Indonesia dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Apa yang harus diwaspadai di dalam negeri terkait dengan hal ini? Kita akan kita akan ke depan, kita tahu ada Hari Raya Natal, ada ibadah gereja di sana, kita pernah punya pengalaman buruk di tahun 2000. Apa yang harus diwaspadai tanpa perlu ditakuti? Saya ingin menyampaikan secara umum bahwa yang pertama dari aspek pemerintah, satu, pemerintah harus melakukan tindakan tegas kepada kelompok ini. Jadi kita sebut itu hard measure. Yang kedua, soft measure. Jadi kepada pelaku-pelaku yang sudah tertangkap, yang ada di lapas, yang sudah keluar lapas, itu tetap harus kita perlakukan mereka sangat manusiawi. Kita mencoba menekan mereduksi radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga lebih penting adalah kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kerjasama. Kita mulailah kerjasama di antar lingkungan, kita saling mewaspadai. Apabila kita melihat gejala-gejala eksklusifme agama, kemudian pro kekerasan, laporkan langsung. Itu segera laporkan. Yang kemudian di tengah yang lain adalah kolaborasi antar pemerintah. Jadi saya ingin menginformasikan pada masyarakat luas bahwa BNPT saat ini, minggu kemarin terakhir kita bertemu, tahun depan akan melakukan kerjasama yang secara masif bersama 17 kementerian, di mana leading sektornya adalah BNPT, kemudian koordinatornya di berbagai kementerian, agar kita sama-sama secara masif melakukan mencegah, kemudian mereduksi radikalisme yang ada di tengah. Tapi kuncinya apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau ada yang janggal, ada yang eksklusif, segera laporkan. Segera laporkan. Baik, terima kasih Brigjen Polisi Hamidin dan juga Zuhairi Misrawi.